Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Raihan Nugraha. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai network fundamental dan ya dalam pembahasan itu kita hmm, membahas mengenai jaringan komputer dan IP address. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai IP lebih dalam. IP sendiri memiliki dua versi, di antaranya IPv4 dan IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv6 nanti aja dulu deh. Sini IPv4. IPv4 memiliki jumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet. X titik X titik X titik X, di mana XX-nya itu merupakan sebuah angka dan angkanya hanya dari 0 sampai 255. Yap, betul. Dari 0 sampai 255. Artinya berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga 254. Ya, saya contohkan 192.168.33.3. Nah, seperti ini. Dan biasanya IP address itu memiliki prefix. Nah, prefixnya itu 24. Yang 24 aja deh, yang bisa sampai 254. Hostnya. Prefix itu apa sih? Prefix itu merupakan IP yang bisa dipakai. IP yang bisa dipakai atau digunakan. Ya, itulah yang dinamakan host. Dan di sini kita akan mempelajari mengenai subnetting. Subnetting. Subnetting sendiri itu apa sih? Subnetting merupakan teknik yang memungkinkan jaringan besar dibagi menjadi segmen-segmen kecil yang lebih mudah dikelola, memungkinkan administrator jaringan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan meningkatkan keamanan serta kinerja jaringan. Subnetting sendiri memiliki beberapa bagian itu dan pada bagian-bagian tersebut memiliki cara. Di antaranya ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, masing-masing dari ini tuh memiliki berbagai cara. Namun, ada satu yang nggak ada cara sih, yaitu IP network. IP network akan selalu dimulai dari nol. Nggak akan bisa, ya pokoknya IP network selalu dimulai dari nol. Yang pertama, total IP. Bagaimana sih cara menghitung total IP? Nah, total IP itu ada rumusnya gitu, ada caranya. Rumusnya yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, hasil prefix di dua pangkatkan. Berarti semisal hasil prefixnya tuh 8, berarti 2 pangkat 8. Dan hasilnya itulah total IP. Saya contohkan. Nah, yang 192.168.33.3. Di situ kan prefixnya 24, berarti 32 dikurangi 24. Hasilnya 8. Nah, dipangkatkan deh. 2 pangkat 8. Aduh, 2 pangkat 8. Hasilnya 256. 256. Subnet mask sendiri pun ada rumusnya, di mana subnet mask selalu berumus awalan 256 dikurangi hasil dari hasil dari em,
hasil dari total IP. Nah, total IP kan di sini 2 pangkat 8 sama dengan 256. Berarti 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Berarti subnet masknya tuh 255.255.25.0. Nah, kalau IP broadcast tuh selalu dikurangi 1 dari total IP. Total IP 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Nah, cara ngitung IP range tuh berarti kita hitung dari 0 sampai 255. Yang artinya dari 1 sampai 254. Ya, jadi yang bisa dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 254. Biasanya subnet mask ini berbeda-beda. Contohnya kayak dari Cisco. Cisco tuh cara konfigurasi subnet masknya tuh menggunakan subnet. Kalau Winbox menggunakan prefix, yaitu ini yang 24, prefix 24 sampai prefix 30, dari 1 sampai 30 gitu. Nah, kalau yang di Windows juga punya ini ya, punya fitur IPv4, IPv6, di mana Windows juga menggunakan subnet. Ya kurang lebih itu pengetahuan kecil sih. Dan semisal ada soal lain, kalau bagaimana jika hostnya tuh nggak dari 1 sampai terbatas gitu. Hostnya terbatas karena prefixnya yang sedikit. Tapi hostnya tuh melebihi batas tersebut. Contohnya kayak 192.168.25.67. Prefixnya 27. Nah, 27 kan hostnya tuh kalau nggak salah cuman ada 32 atau 30. Nah, jadi cara ngitungnya kurang lebih hampir sama. Kayak total IP, kita jabarkan dulu saja. Subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, total IP-nya berarti 32 dikurangi prefix. Prefixnya prefix 27. Sama dengan 5. Berarti 2 pangkatkan 5. Hasilnya 32. Ya, berarti subnet masknya 256 dikurangi 32. Hasilnya 224. Berarti subnet masknya adalah 255.255.224. Nah, IP network selalu 0. IP broadcast berarti 32 dikurangi 1 adalah 31. IP range-nya berarti dari 1 sampai 30. Mana? Nah, kan kalau di sininya 25.67. Nah, kan di sini IP range-nya 1 sampai 30 kan? Dan itu sangat jauh sekali antara 67 dan sampai 30. Dari 1 sampai 30, nggak ada 67 kan? Nah, ada yang namanya blok subnet. Gimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya 32 tambah 32. Jadi hasilnya berapa? 64. Ya, 64 dikurangi 1 berarti 63. Nah, 63 berarti IP networknya
32. Selanjutnya 63. Kan masih belum sampai nih 67. Berarti kita masih lanjut 32 ditambah 64. Nah, gitu deh. Pokoknya hasilnya ditambah total IP. Kayak IP broadcast ditambah total IP. Tapi IP broadcastnya tuh masih yang belum dikurangi 1. Berarti kita tulis dulu di sini 64. Karena kan IP broadcast utuhnya. Jadi IP broadcast yang belum dikurangi 1 berarti 64. 64 ditambah 32, 96. 96 dikurangi 1, 95. Astagfirullahaladzim, 95. Ya, kan kalau gini 64 sampai 95. Udah ada tuh 67 udah termasuk. Nah, berarti IP range yang digunakan adalah dari 65 sampai 94. Ya, oke. Dan sekarang selanjutnya, sebelumnya kan sudah saya jelaskan apa itu IP dan subnetting. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu IP private dan IP public. IP private dan IP public. Dari namanya juga kita sudah bisa mengenalnya ya. Contohnya aja IP public. IP public tuh kayak IP yang bisa diakses sama beberapa device itu. Pokoknya bisa diakses di mana saja oleh perangkat apa saja. Contohnya aja kayak IP public tuh dari Google. Kalau Google kan IP publiknya 8.8.8.8. Contoh lainnya um, Facebook. Semisal deh Facebook 10 10 10 10 tik 10 tik 10 tik 10. Nah, ini tuh mereka bisa diakses di mana saja dan secara global gitu melalui internet. Beda halnya dengan IP private. IP private. IP private ya sudah ketahuan juga ya oleh namanya aja udah ketahuan IP private berarti IP pribadi di mana IP pribadi tidak dapat diakses oleh banyak komputer atau secara global. IP private hanya bisa digunakan oleh yang itu-itu saja oleh perangkat tertentu. IP private digunakan untuk komunikasi lokal dalam jaringan. Contohnya kayak yang sebelum-sebelumnya 192.168.2.2 atau yang lainnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk jaringan komputer dan ya seperti namanya secara pribadi. Jadi kita tahu IP public merupakan IP yang bisa diakses di mana saja oleh perangkat apapun dengan dengan menggunakan internet dan global. Sedangkan IP private hanya dipakai oleh perangkat itu saja dan tidak bisa diakses dimanapun. Oke, berikutnya ada mengenai konsep dari switch. Dan ya sekarang konsep switch. Dan ada satu lagi tambahan konsep router. Ini saya sudah menuliskan sebelumnya. Nah, konsep switch itu menghubungkan device dalam satu blok subnet. Dan router menghubungkan device dengan berbeda blok subnetnya. Jadi yang dimaksudkan dari menghubungkan device dengan berbeda blok subnetnya. Oh, salah. Menghubungkan device dalam satu blok subnet. Konsep switch itu seperti berikut. Nah, kita memiliki PC. Dua PC. Dan satu switch.
Nah, di mana masing-masing dari PC ini memiliki IP address. Contohnya, IP address yang pertama 192.168.3.3 atau enggak, titik 25 aja deh, titik 25.3. Dan PC yang satunya lagi dengan blok subnet yang sama karena satu blok subnet itu untuk menghubungkan switch 192.168.25.10. Nah, mereka bisa saling terhubung dan inilah fungsi dari sebuah switch, menghubungkan satu subnet, satu blok subnet. Nah, kalau yang dimaksud dari konsepnya router kan menghubungkan device dengan berbeda blok subnetnya. Jadi kayak kita ada tambahan PC lain, di mana PC ini terhubung oleh router. Dan router itu terhubung kepada switch. Nah, dengan mereka memiliki blok subnet yang berbeda, contoh 192.168.25.90, anggap saja mereka memiliki prefix 27 atau enggak prefix 26. Nah, dengan begini, dengan adanya router, mereka bisa saling terhubung dari PC. Sebentar, saya ganti dulu namanya. Aduh, gak ada ya. Pokoknya dari PC yang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu bisa saling terhubung. 25.9 bisa memanggil 25.10, 25.90 bisa manggil 25.3. Nah, itulah konsep dasar router dan switch. Kalau switch menghubungkan satu blok subnet yang sama agar saling terhubung. Kalau dengan adanya router, berarti blok subnet yang berbeda pun bisa saling terhubung karena semua telah terkonfigurasi kepada router tersebut. Dan berikut kita akan mempraktekkannya. Praktek switch yang pertama itu saya tidak akan menggunakan ini terlebih dahulu karena ini untuk nanti video, bukan video selanjutnya, tapi untuk nanti setelah saya mempraktekkan switch ini. Nah, kita cobain aja dulu pakai blok subnet yang pertama deh. Saya pakai 25.3. Pada bagian PC, klik saja, nanti ada banyak pilihan kayak gini. Kalian masuk ke desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini kalian jangan DHCP-kan, tapi static. Nah, di IP address-nya masukkan 192.168. Aduh, 168.25.3. Tab. Kita di sini bakal menggunakan prefix 27 ya, 224. Down. Nah, tinggal pilih selanjutnya sama klik bagian desktop, IP konfigurasi atau IP configuration. Entah. IP address 192.168.25.10 atau enggak 8. Tab. Kita akan menggunakan prefix 27. 224. Enter. Nggak perlu di enter juga sih. Langsung aja X dan X. Nah, kalau begini udah sih. Kita bisa mencoba aja. Kalian bisa menggunakan dua pilihan ya. Yang pertama bisa mengirimkan pesan dari PC 3 ke dari PC 1 ke PC 2. Dan kalian bisa lihat hasilnya di sini. Boom. Success.
Juga kalian yang kedua bisa menggunakan cara ping atau memanggil. Jadi ke desktop. Nah, di sini ada terminal. Oh, bukan terminal. Command prompt. Nah, command prompt di sini kalian bisa mengetikkan ping 192.168.25.10. Nah, oh, salah. Ternyata bukan titik 10. Ada-ada saja. Titik 8. Nah, beginilah. Beginilah tandanya atau display. Inilah. Nah, dan inilah yang terjadi jika mereka sudah saling terhubung. Mereka akan menge-replay dan ada bacaan TTL, TTL, TTL begini. Kalau enggak tuh mereka bakal request timeout atau RTO. Nah, ini dalam satu blok yang sama, satu blok subnet yang sama. Coba dari PC yang ini ke ya tuh, 38. Dari PC yang ini ke PC yang pertama, PC yang kedua, PC yang pertama. Ping 192.168.25.3. Nah, sama kan bisa TTL juga. Beda halnya kalau mereka beda blok subnet. Contohnya, kan tadi di sini 25.3 ya, 25.3. Coba kita ubah menjadi 25.50. Jauh kan, jauh sekali. Dan sedangkan subnet mas 224 itu cuman bisa dipakai oleh 32 host device atau 30, entah 30 kayaknya, nggak tahu 32. Pokoknya intinya mempunyai 32 yang bisa terpakai. Berarti 50 nggak termasuk dong dalam 32. Nah, mereka tidak akan bisa saling terhubung. Mau mengirim pesan in progress and gagal, ataupun dalam memanggil melalui command prompt ping 192.168.25. Tadi itu 50 ya, 50. Nah, mereka bakal lama dan hasilnya RTO, request timeout. Oke, dengan begitu kalian mengerti. Setelah ini ada praktek mengenai router. Nah, sekarang saya akan menggunakan coba buat lagi satu ruangan yang menggunakan blok subnet yang kedua. Kita pisah ya, kan ini blok subnet pertama. Kalau ini saya ingin menggunakan blok subnet yang kedua. Kok switch lagi ya? Terusnya PC di sini. Nah, jika kalian penasaran bagaimana caranya biar bisa langsung kayak gitu, tiga-tiganya bisa langsung. Tinggal pencet, 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 pencet untuk nyimpen. Kalian bisa tekan Ctrl CTRL, lalu klik icon atau perangkat yang ingin kalian gunakan. Contohnya kayak laptop. Tekan CTRL, pencet laptop, klik, baru kalian pup, 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 pup. Nah, jika sudah, kalian bisa klik escape aja atau enggak, ya udah klik escape. Hihi. Wah, sayangnya tidak bisa. Di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu menggunakan auto cable. Escape. Escape. Di sini saya akan menggunakan IP dengan subnet yang berbeda, 192.168 titik 25 titik berapa ya kira-kira, 80, jangan deh, dari 32 ya. Kalau dari 32 kita bisa lihat terlebih dahulu, aduh tidak ada ya. Oh, dia 32 berarti kita coba ke 33 deh.
33. Tab kita pakai prefix yang 224. Ini tuh untuk PC yang yang ini PC 5. Nah, kita nyoba PC yang PC 5 lagi ya. Yang tadi PC 6, sekarang PC 5. Desktop kita masuk ke 192.168.25.34 atau 35. Kita lakukan hal yang sama pada semua PC yang ingin kita masukkan IP 168.25.36. Tab kita pakai prefix 224, subnet prefix 27. Oh ya, ini jangan lupa subnetnya kita ganti, subnet masih kita ganti. Nah, aduh, 192.168.25.35. Tab 224. Ternyata tadi kelebihan. Kita bisa tes dulu ngirim pesan in progress loh, failed. Ternyata di sini 26. Kalau 26 nggak masuk, guys. Masuk ke 36. Aduh, bagaimana ini? Ada saya ya. Coba-coba. Nah, kita bisa lihat, bismillah. Loh, failed lagi. Tidak. Kenapa ya? Loh, kok 35 sih? 25, hei. Aduh. Ada-ada aja. Yang ini 255 lagi. Astagfirullah. 25. Kok bisa gitu ya, guys? Coba kita cek yang ini. Nah, yang ini benar nih. Coba. Kita kirim pesan. Nah, sukses akhirnya. Ternyata itu ya guys kendalanya. Kalian harus hati-hati dalam mengisi IP. Takutnya kayak tadi saya. Kalau sudah begitu, memang sudah kebingungan. Makanya jangan sampai teledor. Kalian bisa cek-cek ulang lagi IP yang ada di PC-PC tersebut. Jika masih salah, maka benarinlah. Hihi. Karena kesalahan dikit pada IP bisa ngaruh kepada jaringan komputer. Dan ya, itu memang sangat besar pengaruhnya, guys. Dan di sini kita akan mencoba menggunakan router. Saya akan menghubungkan kedua router tersebut menggunakan kabel automatic. CTRL, pencet. Boom. And boom. Nah, jika sudah, escape. Langkah pertama yang kalian lakukan tuh, nyalakan dulu. Apanya tuh yang dinyalakan? Nah, yang dinyalakan adalah ethernya atau portnya. Di sini kita bisa masuk kepada router, ke config. Nah, di sini kan ada fast ethernet 00. Nah, port status on. Jika belum nyala, maka nyalakan. Itu kita bisa menggunakan perintah kalau di CL itu interface fast ethernet 00 0SH gitu. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke yang namanya would you like to enter the initial bla bla bla. Kita masukkan klik no and enter. Kalian bisa masukkan perintah enable, enter, lalu konfigurasi terminal atau bisa disingkat CONF spasi T. Kalian bisa deh langsung masuk ke perintah config, masukkan interface fast ethernet 00 atau enggak intfa 0/0, baru kalian nyalakan 0SH. Itu untuk menyalakan portnya. Nah, langsung hijau kan, tadi merah nih. Yang belum dinyalakan seperti ini.
Dan ketika dinyalakan maka akan berubah menjadi hijau. Tara, yang harus kalian ketahui, kalau router itu harus ada yang namanya gateway, settingan gateway. Nah, gateway itu buat apa ya? Kayak gateway itu buat menghubungkan dari satu blok subnet ke blok subnet yang lain. Jadi buat konfigurasinya lah, contohnya kayak semisal kita mode GUI-nya config fast ethernet 00, kan tadi itu berarti blok pertama kan, oke, berarti 192.168.25.1. Subnet masknya jangan lupa kita prefix 27 224, berarti subnet masknya. Dan yang kedua tuh fast ethernet 01 tuh 192.168 titik titik 25 titik 32, berarti 33 tab, jangan lupa 224. Nah, udah sip. Berarti ini ganti ya, jangan 33 tapi 192.168 32 ke 64 ya, 25.38 deh, 25 ya, jangan salah lagi guys. Titik 38 tab, jangan lupa 224. Nah, kalau begini udah, ini kita udah setting gateway yang di sini, maka jangan lupa yang di PC juga harus disetting gateway-nya supaya mereka terhubung oleh gateway yang ada pada router, dan hasilnya bisa saling terhubung antara ruangan kedua dengan ruangan pertama. Kita isi dulu gateway-nya, kita isi dulu. Nah, default gateway kan tadi titik 1 ya, 192.168.25.1. Kita lanjut ke yang PC kedua, 192.168.25.1. Nah, isi gateway-nya tuh samakan dengan apa yang udah diisi di portnya gitu kan. Kalau di sini tuh kita lihat terlebih dahulu dia terhubungnya ke, biasanya ada di sini nih. Kalian kalau penasaran kalian bisa masuk ke option, preference, terus di sini ada di bagian always show port label. Nah, coba kita lihat. Nah, kan ada tuh. Kan di sini masuk FA00, ini FA01. Kan tadi FA00 udah disetting 25.1, maka gateway yang di sebelah kiri harus diisi juga sama dengan yang ada di FA00, yaitu 25.1. Nah, kalau di FA01 kita sudah setting, atau saya sudah setting di 25.33. Tuh, 25.33, maka gateway yang ada di sini juga harus diisi dengan 25.192.168.25.33. Begitu juga di yang lainnya. Desktop. Cara ngedrag semuanya tuh Ctrl A, kalian pasti udah tahu sih. 192.168.1.25.33. Bukan ngedrag sih, nge-select semuanya gitu, Ctrl A. Satu lagi, kita bisa masuk ke PC yang terakhir, kita ubah juga gitu ya, 192.168.25.33. Sebelum itu kita coba dulu nih, ini emang udah terhubung atau belum nih. Nah, yang pertama kita bisa kirimkan dari switch 4 ke 6 successful. Emang bisa ya kita ngasih dari router ke PC.
Ternyata nggak bisa guys. Atau nggak tahu pertama-tama emang nggak bisa dulu ya. Kenapa sih saya selalu pencet-pencet di sini nih? Kalau di real time, kita pencet-pencetin itu untuk meng-skip waktunya gitu. Kayak semisal baru dikonfigurasi, konfigurasi dan sistemnya tuh masih belum berjalan sempurna, maka kita bisa tekan-tekan ini yang lama buat nge-skip prosesnya jadi langsung gitu. Nah, kan successful. Yang sebelumnya dari router ke PC 4 tuh kan failed, gagal. Nah, sekarang router 3 ke PC 4 berhasil. Itulah fungsinya di pencet-pencet yang saya tahu. Kita coba dulu yang satunya lagi dari router ke PC yang ini. Apakah bisa? Tereng, tereng, tereng. Loh, failed. Oh, ternyata tetap failed. Astagfirullah. Masya Allah. Aduh, lihat. Ternyata IP-nya 25.50, di mana ini merupakan subnetnya dia. Coba, coba, coba. Mau bereksperimen. Dari sini ke sini bisa nggak ya? Wow, nggak ada, mana? Wah, tenggelam. Oh, valid juga. Dilihat aja deh. Kenapa valid? Karena gateway-nya. Kita salah masukin gateway. Coba kalau gateway-nya yang ini, kita masukin gateway yang disetting di FA01, yaitu 25.33, maka mereka antara gedung 2 dengan gedung 1 mereka bisa terhubung. Yang ini aja tapi kayaknya udah di setting 25.8. Hal ini mengganggu ya, seharusnya 25.8 bukan 10. Kita ganti lagi ke 25.3. Kita coba dulu ya. Saya coba dulu in progress filed. Atau emang biasanya kalau pertama-tama tuh filed dulu baru berhasil. Nah, kan kontrol bisa nggak sih? Gak bisa. Ini Windows, pencet salah pencet kontrol. Dari sini ke sini successful. Gak bisa, ternyata harus satu-satu. Dari sini ke sini valid. Oh iya guys, pertama-tama emang gagal. Yang kedua kalinya apakah gagal lagi atau tidak? Successful ternyata. Oke, kita delete dulu ya. Nah, kita coba ini dari sini ke sini. Apakah bisa atau enggak nih? Successful ternyata. Sukses. Coba dari PC 3 ke PC 4. Successful juga. Coba satu-satu deh. Jangan satu-satu deh, bisa kelamaan. Noh, kan? Nah kan, gagal. Coba-coba sekali lagi. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Ternyata emang benar ya guys. Pertama-tama suka berhasil. Pertama-tama suka gagal. Baru yang kedua kalinya berhasil. Coba ke sini. Violet. Coba kalau diulangi. Sukses. Wow. Ini tadi kita sudah berhasil ya teman-teman. Successful. Oke, mungkin segitu saja. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengerti apa yang saya jelaskan dari tadi ya. Mohon maaf jika tutur kata saya yang kurang baik dalam menjelaskan sesuatu. Semoga bisa kalian terima. Oke, bisa kita ketemu di part selanjutnya mengenai pengenalan basic Cisco. Sampai bertemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.